Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dianasari dengan NIM 19130711012. Saya mahasiswa jurusan Hukum semester 4, Program Studi Hukum Hindu, Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo, Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi hukum pidana tentang percobaan atau pogging, di mana materi yang saya angkat berjudul Percobaan delik pelanggaran dan kejahatan yang tidak dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehidupan manusia merupakan rangkaian dari begitu banyaknya aktivitas dan perbuatan. Pada dasarnya, setiap manusia bebas dan merdeka untuk melakukan sesuatu dalam mewujudkan hak dan martabatnya sebagai manusia. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya sejak lahir dan melekat pada diri manusia, kita kenal dengan hak asasi manusia. Kendatipun pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki suatu kebebasan. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh manusia tidak bersifat absolut atau mutlak. Artinya, sepanjang menjalankan kebebasan, manusia tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka dibuatlah kesepakatan di mana perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain harus dilarang dan harus diberikan sanksi pidana tertentu. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan menentukan sanksi pidana tertentu kepada para pelanggarnya. Salah satu contoh perbuatan yang dilarang dan para pelakunya diberi ancaman sanksi pidana adalah delik percobaan melakukan kejahatan di mana diatur dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, perlu kita ketahui apa itu percobaan. Nah, percobaan menurut Memori van Toletin adalah percobaan merupakan suatu permulaan pelaksanaan kejahatan yang sudah dimulai tetapi tidak selesai. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku ke-1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 dan 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana bunyi pasal 53 ayat 1 ialah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya, bunyi pasal 53 ayat 2 ialah maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga. Lalu, bunyi pasal 53 ayat 3 ialah jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang terakhir adalah pasal 53 ayat 4, di mana berbunyi pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Kemudian, bunyi pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah percobaan untuk pelanggaran tidak mendapat hukuman. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa setiap percobaan belum tentu diancam dengan sanksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar patut dipidananya percobaan. Nah, dasar patut dipidananya percobaan, secara teoritis ada 3 teori yang dapat dikatakan sebagai pembenar dipidananya percobaan. Yang pertama adalah teori subjektif, yang kedua adalah teori objektif, dan yang ketiga adalah teori campuran. Lalu, yang dimaksud dengan teori subjektif yang diambil oleh Van Hemel, di mana menerangkan bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Nah, yang kedua adalah teori objektif. Teori ini diambil oleh Simot dan Dwinski. Teori ini menerangkan bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan terhadap masyarakat. Teori ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah objektif formil dan yang kedua adalah objektif material. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori campuran. Teori ini menerangkan bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat objektif dan aspek subjektif terhadap masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis percobaan atau pogging, di mana jenis percobaan ini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah volley indicate, yang kedua adalah Gerhardt pogging, dan yang ketiga adalah undedilectske pogging. Nah, yang pertama mengandung pengertian bahwa bila mana semua persiapan sudah terselesaikan, permulaan pelaksanaan telah selesai, tinggal menunggu hasil, namun deliknya belum selesai juga.
Yang kedua, mengandung pengertian bahwa bila mana sudah bertindak agak jauh, tapi tidak mungkin lagi terselesaikan. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa diperlukan lagi perbuatan lain untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dan yang terakhir, yang merupakan bahwa percobaan yang tidak sempurna atau tidak tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat atau unsur-unsur percobaan. Berdasarkan perumusan pasal 53 ayat 1, J.M. van Bemmelen mengemukakan bahwa ada 4 unsur percobaan. Namun, secara umum, para ahli hukum pidana hanya mengemukakan 3 unsur percobaan, di mana yang pertama adalah niat, yang kedua adalah permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan yang tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Baik, yang pertama adalah niat. Menurut memori penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, bahwa niat sama dengan kehendak atau maksud. Nah, selanjutnya yang kedua adalah permulaan pelaksanaan atau begin van uitvoering. Nah, permulaan pelaksanaan ini sangat penting untuk diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi percobaan melakukan kejahatan atau belum. Nah, selanjutnya syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan melakukan percobaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ialah percobaan pelanggaran dan kejahatan yang tidak dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kita ketahui bersama bahwa tidak semua percobaan melakukan tindak pidana dapat dihukum. Ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana tidak diberikan sanksi pidana. Antara lain, yang pertama adalah pasal 184 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Percobaan melakukan perkelahian tanding antara seseorang lawan seseorang. Yang kedua adalah pasal 302 ayat 4. Percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang. Yang ketiga adalah pasal 351 ayat 5 dan pasal 351 ayat 2 tentang percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan. Dan yang terakhir adalah pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana menyatakan bahwa percobaan pelanggaran tidak dapat dihukum. Baik, untuk mengetahui penjelasan lebih dalam mengenai percobaan pelanggaran dan kejahatan yang tidak dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mari kita simak video berikutnya. Baik, untuk memahami lebih jelas tentang percobaan pelanggaran dan kejahatan yang tidak dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mari kita lihat slide berikut. Pembentuk undang-undang telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkannya ke dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum. Tindak-tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perkelahian antara seseorang lawan seseorang, tindak pidana penganiayaan atau mishandling, dan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap binatang atau direct mishandling. Kemudian, menurut ketentuan pasal 184 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan melakukan perkelahian antara seseorang lawan seseorang itu tidak dapat dihukum, dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian antara seseorang lawan seseorang untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahiannya itu sendiri dapat dicegah. Menurut ketentuan pasal 302 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang itu tidak dapat dihukum. Menurut ketentuan pasal-pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan-percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan itu tidak dapat dihukum. Oleh karena hal tersebut tidak dianggap begitu penting oleh pembentuk undang-undang. Menurut Van Bemmelen,
dengan menentukan bahwa seseorang yang melakukan suatu percobaan melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum. Maka, sesungguhnya pembentuk undang-undang telah memperluas pengertian dadar atau pelaku. Oleh karena sudahlah jelas bahwa barang siapa tidak berhasil melakukan suatu perbuatan yang terlarang ataupun barang siapa tidak berhasil menimbulkan suatu akibat yang terlarang seperti yang ia kehendaki, maka dengan sendirinya itu berarti bahwa orang tersebut tidak memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik. Sebagai contoh, telah dikemukakan oleh Van Bevelen, yaitu misalnya, seseorang yang sedang mencoba-coba membuka kunci sebuah sepeda milik orang lain dengan maksud mengambil sepeda tersebut, akan tetapi kemudian ternyata tidak berhasil mengambilnya. Oleh karena ketahuan oleh penjaganya, di dalam contoh ini sudah jelas bahwa orang itu belum mengambil sepeda milik orang lain. Selanjutnya, terlihat bahwa di dalam rumusan pasal 54 KUHP, pembentuk undang-undang telah menentukan percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum. Dicantumkannya ketentuan pidana seperti yang dimaksud di dalam pasal 54 KUHP di atas itu bukanlah tanpa maksud tertentu. Oleh karena pembentuk undang-undang itu merasa perlu menentukan secara tegas bahwa percobaan melakukan pelanggaran itu tidak dapat dihukum, yakni dengan maksud mencegah para pembentuk undang-undang yang lebih rendah dalam hal tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan di dalam bagian umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 103 KUHP, maka tertutuplah kemungkinannya bagi para pembentuk undang-undang rendahan untuk menyatakan percobaan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mereka bentuk itu sebagai suatu tindak pidana. Demikian halnya, sesuai dengan ketentuan pasal 60 KUHP, para pembentuk undang-undang rendahan itu tidak dapat menyatakan suatu perbuatan membantu orang lain yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mereka bentuk itu sebagai suatu tindak pidana. Baiklah, setelah pembahasan yang telah saya jelaskan, bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut. Di dalam hukum pidana positif, tidak semua percobaan melakukan kejahatan diancam dengan sanksi. Ternyata, KUHP mencantumkan hal tersebut dengan membuat rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum. Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkannya ke dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum. Alasan untuk tidak memidana percobaan penganiayaan manusia dan binatang ialah bahwa hakikat dari tindakan dalam percobaan tersebut dihubungkan dengan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi adalah sedemikian rupa, sehingga tidak diperlukan atau ancaman pemidanaan. Tetapi untuk percobaan penganiayaan manusia yang dikualifisir seperti penganiayaan berat, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu tetap diancam pidana. Alasan untuk tidak memidana percobaan perkelahian adalah atas dasar kegunaan, agar mereka yang hendak berkelahi masih bisa didamaikan baik secara adat atau bagi umum maupun secara penegakan disiplin atau bagi militer tanpa dipidana karena melakukan percobaan.